Halo parents, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya parents. Berjumpa lagi nih di channel YouTube Beauty Daycare. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perilaku perselingkuhan. Tentunya tidak ada orang yang ingin diselingkuhi oleh pasangannya. Tapi sayangnya hal ini banyak terjadi. Perselingkuhan sendiri merupakan pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Perselingkuhan ini mengakibatkan perasaan cemburu dan juga persaingan seksual. Ada yang bilang jika orang tua kita dulunya selingkuh, maka kita akan berpotensi untuk berselingkuh ketika kita sudah menikah. Orang-orang yang orang tuanya pernah selingkuh memiliki kecenderungan 2 kali lipat akan melakukan perselingkuhan. Berbanding terbalik dengan mereka yang orang tuanya tidak pernah selingkuh. Hal ini dikarenakan perselingkuhan orang tua memberi pesan yang mudah diingat pada keturunan mereka. Perselingkuhan itu seakan menjadi tanda tidak perlunya membangun ikatan kepercayaan pada pasangannya. Faktor dari perselingkuhan sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada peluang dan kesempatan. Contohnya jika kita bekerja di sebuah kantor dan kita juga bertemu dengan rekan kerja, pertemuan berlangsung secara terus-menerus mengakibatkan hubungan pun begitu intens. Kadang kita terjebak pada rutinitas yang semakin membawa berujung kepada perselingkuhan tersebut. Yang kedua, konflik dengan pasangan. Hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan menjadi alasan paling sering diungkapkan dari pihak yang melakukan perselingkuhan untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seksual datang tak terduga. Lambat laun muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar. Yang ketiga ada perilaku seksual. Ada sebagian orang yang memiliki perilaku seksual dan dorongan yang kuat untuk menjalin hubungan dengan orang lain sekalipun ia telah memiliki pasangan. Jika hubungan tersebut ketahuan oleh pasangan sahnya, ia mungkin akan menghentikan perselingkuhannya di saat itu juga, namun sifatnya yang demikian akan membuatnya berselingkuh di kemudian hari. Yang keempat, hilangnya rasa malu. Malu adalah sebagian dari iman. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk yang terjadi pada manusia. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan oleh penciptanya, maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan tersebut. Tipe-tipe perselingkuhan yaitu ada perselingkuhan yang terjadi hanya satu kali. Biasanya ini tidak direncanakan dan juga tanpa ikatan emosional. Yang kedua ada perselingkuhan petualangan. Termotivasi oleh hasrat untuk memiliki pengalaman seksual baru, kehidupan yang berbeda-beda. Murni ini bertujuan seksual namun dapat bersamaan dengan ikatan emosional. Dan yang ketiga ada hubungan perselingkuhan yang jangka panjang. Ini bisa berujung dengan tahapan pernikahan sehingga perselingkuhan yang berujung pada sebuah pernikahan. Dampak dari perselingkuhan ini yaitu korban yang lebih menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perselingkuhan tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Nah, namun bila masih kecil, dampaknya tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak bisa menjadi contoh yang baik. Lalu orang yang telah tertipu ataupun diselingkuhi akan merasa terpukul harga dirinya. Mereka kerap berpikir, apakah saya tidak cukup? Apakah saya memiliki banyak kekurangan? Dan mereka cenderung akan menyalahkan diri mereka atas apa yang telah terjadi. Lalu korban perselingkuhan akan sulit percaya kepada pasangannya. Dia mungkin akan meragukan penilaian terhadap orang lain. Dan yang terakhir, pasti korban perselingkuhan merasa dunianya telah terbalik. Serasa hal-hal dalam hidup yang memberikan rasa aman juga telah hancur. Mungkin kita akan menyalahkan hari ini, menyalahkan hari esok, dan kita akan menyalahkan diri sendiri pada saat yang sama. Nah, pertanyaannya mungkin beberapa orang bertanya, apakah perselingkuhan bisa disembuhkan? Nah, perselingkuhan bukanlah penyakit ya parents, jadi tidak ada istilah sembuh ataupun kambuh. Perselingkuhan adalah perilaku yang bisa menjadi kebiasaan. Setiap orang bisa berubah selama memiliki tekad yang kuat dengan melakukan berbagai hal untuk mencapai perubahan tersebut. Sama halnya dengan kebiasaan perselingkuhan.
Fokusnya bukanlah apakah yang menjadi perselingkuhan bisa disembuhkan, melainkan apa saja faktor yang menyebabkan orang tersebut mengkhianati pasangan dan mengapa caranya adalah dengan selingkuh. Nah, ketika orang berselingkuh bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu merupakan suatu langkah perubahan yang baik yang mulai tercipta. Intinya, untuk keluar dari perilaku selingkuh, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu mengenai faktor penyebab perselingkuhannya. Ia harus disadarkan betapa sakitnya hati pasangannya yang menjadi korban perselingkuhan. Nah, bagi korban perselingkuhan, kita harus menolong diri kita sendiri. Kita bisa mengkomunikasikan dengan orang terdekat di luar hubungan, karena tubuh kita juga memiliki kapasitas dalam menahan beban. Kalau merasa perselingkuhan yang kita hadapi terlalu berat untuk dipikul sendiri, cobalah untuk mencari orang lain semata demi meringankannya. Kita juga bisa menceritakannya pada saudara, sahabat, ataupun orang tua. Pilih siapapun yang membuat kita percaya dan sekiranya dapat memberikan feedback positif terhadap cerita kita. Lalu kita juga harus memberi jeda komunikasi dengan pasangan. Tidak usah buru-buru membuka jalur komunikasi dengan pasangan yang baru berselingkuh. Kita punya hak untuk menolak diskusi dengan tujuan menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan pikiran yang masih kalut, kita akan sulit untuk berpikir jernih sehingga diskusi rawan menjadi ajang penyaluran emosi semata tanpa adanya resolusi. Dan yang terakhir, terima, rasakan, dan salurkan segala perasaan. Akan ada fase penolakan di awal seseorang menghadapi perselingkuhan saat posisinya adalah korban. Pemikiran semacam, dia pasti akan berubah, atau mungkin aku yang salah. Ini berseliweran di kepala si korban. Untuk dapat menjadi lebih tenang, kita harus mengamini terlebih dahulu kondisi yang ada di depan mata kita. Pasangan kita selingkuh, titik. Tidak ada yang perlu embel-embel harapan berubah dari sikap pasangan ataupun menyalahkan diri. Teriaklah jika kita ingin berteriak, marahlah jika kita ingin marah, menangislah jika kita ingin menangis. Salurkan emosi adalah tanda bahwa kita mengenal dan menyayangi diri kita sendiri. Nah, parents, itulah tadi ulasan kami mengenai perselingkuhan. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Sampai jumpa pada episode kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Beauty Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Stay tune, parents!